Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Abedi Rahman Budori dari KPP kelas B Natuna. Pada kesempatan ini, saya ingin ngobrol tentang bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai berakhlak dalam diri kita dan juga di lingkungan sekitar. Seperti yang kita tahu, berakhlak adalah nilai dasar ASN. Tapi sebenarnya nilai ini bisa diterapkan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah bersama narasumber kita hari ini, yaitu senior saya, Bang Oki Nur Praitno. Halo semua. Baik Bang, kita langsung mulai aja. Saya punya beberapa pertanyaan seputar nilai berakhlak yang ingin saya gali lebih dalam dari pengalaman Bang Oki. Menurut Bang Oki, apa makna dari nilai berakhlak dan kenapa penting untuk kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut pendapat saya pribadi penting ya, karena core value berakhlak itu sendiri yang tadi disampaikan juga tidak hanya untuk ASN, itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat, karena beberapa poinnya itu penting untuk kita melaksanakan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada kompeten, berorientasi pelayanan, harmonis, terus loyal, kolaboratif. Itu termasuk hal-hal atau positif yang bisa kita lakukan sehari-hari. Itu. Selanjutnya, kalau dari pengalaman Bang Oki sendiri, langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menerapkan nilai berakhlak dalam aktivitas sehari-hari? Langkah apa saja? Kalau saya itu bisa juga kita pertama kita pelajari dulu apa itu core value berakhlak, terus kita pelajari serta kita membaca poin-poinnya itu apa saja, baru kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena beberapa poinnya itu juga ada positifnya serta juga bisa kita terapkan, itu contohnya bisa harmonis dan masih banyak hal yang lainnya juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Begitu menurut saya. Selain untuk diri sendiri, bagaimana cara kita bisa menularkan atau mengajak orang di sekitar kita agar juga menerapkan nilai-nilai berakhlak itu? Mengajaknya itu dengan mungkin dengan pendekatan atau dengan tindakan yang kita lakukan kepada masyarakat atau sesama rekan kerja. Itu kan ada beberapa poin ya bisa kita terapkan. Nah itu kita lakukan, kita setelah kita pelajari, kita lakukan, kita ajak, kita memberitahu serta dilakukan, itu kan akan menjadi sebuah kayak menurut saya itu pendapat mungkin dari orang lain atau masyarakat itu bisa melihat dari tingkah laku kita itu sendiri, dan itu juga bisa termasuk poin dari penerapan itu berakhlak gitu. Jadi bisa juga kita melalui pendekatan, bisa kita lakukan atau memberi contoh kepada masyarakat atau sesama rekan kerja gitu. Selanjutnya, dalam praktiknya penerapan nilai berakhlak ini kan pasti ada tantangan. Menurut Bang Oki, tantangan terbesar dalam implementasi nilai-nilai berakhlak dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau tantangan terbesar ya semua kadang di setiap kegiatan kan ada juga tantangan yang kita lakukan. Contohnya dalam melaksanakan operasi SAR dan yang lain itu pasti ada tantangannya. Jadi kalau tantangan dalam melakukan ilmu berakhlak itu sendiri, kadang ada yang contohnya poin orientasi pelayanan ataupun poin yang lainnya. Bisa jadi kita ngambil contohnya kita telat datang, itu kan sesuatu yang hal yang harus tidak boleh lah atau kita lakukan dalam bekerja ya, karena itu sudah termasuk memotong jam kerja kita. Terus kita tidak melakukan pengembangan kompeten, itu juga termasuk kan hal yang tidak boleh kita lakukan, karena salah satu poin berakhlak kan ada kompeten ya, kita harus mengembangkan atau berkembang dengan terus belajar lah agar meningkatkan kemampuan kita mungkin di bidang lain. Contohnya kalau saya pribadi itu kan di bidang pencarian dan pertolongan, itu kita harus terus berlatih, terus belajar baik individual maupun secara kelompok dengan senior
gitu. Jadi tetap kita harus kita tetap terapkan lah untuk ilmu-ilmu itu agar tetap kita berpatok atau bertuju kepada poin berakhlak sendiri, pada rulesnya. Dan yang terakhir, apa harapan Bang Uki jika semua orang bisa konsisten menerapkan nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari? Harapannya ya kalau kita menerapkan itu mungkin akan berdampak positif ya dalam kehidupan. Tidak menutup kemungkinan hanya untuk pegawai negeri, juga bisa dalam masyarakat, terutama juga dari kita sendiri. Kita mulai, kita lakukan, kita contohkan. Nah itu juga bisa ditiru oleh masyarakat lain, hal positif itu, karena hal positif kan akan berdampak positif juga pada orang lain atau sekitarnya. Jadi tidak ada salahnya kita melakukan hal positif itu sebagai sebagai pegawai negeri. Juga kita penting menerapkan core value itu sendiri sebagai landasan atau acuan kita dalam bekerja, dalam berakhlak gitu. Itu juga penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan itu sendiri. Luar biasa sekali penjelasan dari Bang Uki. Jujur saya pribadi jadi lebih tercerahkan. Ternyata kalau kita mau konsisten, nilai-nilai berakhlak itu bukan sesuatu yang sulit, asal dimulai dari diri sendiri dan dilakukan secara terus-menerus. Terima kasih banyak Bang Uki atas waktunya dan sharing yang bermanfaat hari ini. Dari obrolan kita, saya belajar bahwa menanamkan nilai berakhlak bukan soal aturan semata, tapi lebih kepada kebiasaan baik yang kita biasakan dari diri sendiri. Lalu mudah-mudahan bisa menular ke orang lain. Semoga podcast ini bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk terus berperilaku sesuai nilai berakhlak. Saya Kudori pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, profesional, modern, teruji, Fiktan Jagat Samagra.